Shalom. Shalom. Keluarga besar PCC. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, sore hari ini kita ada Sunday Celebration. Ya, kita memperingati kemenangan dari Tuhan Yesus, disalibkan dan bangkit. Dan ini nanti temanya kuasa kebangkitan. Luar biasa ya, kita berada tempat ini, kita bersukacita menikmati hari-hari ke depan, dan kita sudah melaluinya. Kita merasa enak ya, kita merasa ringan, kita merasa sukacita ke depan, dan kita mempunyai kuasa kebangkitan, dan kita ingat untuk sampai selama-lamanya. Mari keluarga besar PCC kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu, penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kita menikmati Sunday Celebration, mengingat kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa yang telah tercurah di bumi ini. Kami bersyukur Bapak, kami berkumpul karena bersyukur, kami mengucapkan terima kasih Bapak, anugerah yang besar kami nikmati, dan kami mendapatkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tetap Bapak bersama kami, Engkau berada dalam hidup kami percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara keluarga PCC. Shalom. Yang berkemenangan hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama, kita serukan pujian bagi Sang Raja. Tuhan Yesus. Kita
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan pada besar kasih-Mu pada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karya-Mu di kayu salib hari ini kami menikmati Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia bagi Tuhan. Dan kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Engkau sudah dibangkitkan dan Engkau sudah menyatakan diri-Mu, kemuliaan-Mu di atas dunia ini. Hari ini kami mau belajar tentang anugerah yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami selama Kau ada di dunia dan hingga saat ini. Kau tidak pernah berhenti Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar lebih lagi supaya kami lebih mengerti lagi, lebih mengenal Kau lebih dalam lagi, lebih merasakan, mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus supaya mengajar kami pada sore hari ini, memberikan kami pewahyuan, hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dimampukan untuk kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berkata, Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar seminggu ini? Ragu-ragu. Apa kabar seminggu ini? Ya. Semua dikasih oleh Tuhan, siapa? Semuanya dikasih oleh Tuhan. Amin. Kamu juga lebih dikasih oleh Tuhan. Kamu juga dikasih Tuhan. Aku juga mengasihimu. Amin. Merdeka. Sukacita hari ini. Amin. Ya, kita akan berbicara tentang puasa kebangkitan. Siapa yang dibangkitkan? Tuhan Yesus. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus ini dibangkitkan, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ketayangan? Ya, enggak ya? Dia akan ketayangan ya? Dia mempersiapkan murid-muridnya. Ya, seperti hari ini kita juga mau dipersiapkan. Tapi ketika kita tahu ada kuasa dan kebangkitan, kita sedang dipersiapkan. Amin. Untuk apa? Untuk melakukan setiap tugas pelayanan kita. Ya. Nah, kita buka 220, ya, 220 ayat 19, mulai ayat 19. Tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri ini karena iseng atau mau menakut-nakuti muridnya, atau ada rencana khusus. Ada rencana khusus, ya, ada tujuannya, ya. Nah, kita baca mulai 19 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya, murid berkumpul seperti ini, pintu-pintu terkunci, ya. Udah dikunci belum? Siapa tahu nanti ada yang masuk dari Yesus dari dalam ya. Ya, murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Jadi kenapa pintu-pintu itu terkunci? Supaya apa? Supaya orang Yahudi tidak masuk, karena mereka takut hal itu. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus, tahu-tahu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tahu-tahu buntut digigit, Yesus datang. Ya. Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya seperti ini, ya, dan berkata, sebelum mereka sadar, ya, harus cepat Yesus, kalau tidak nanti mereka takut lari, ya kan? Begitu Yesus datang di tengah-tengah mereka, langsung dia berkata apa? Berkata apa? Yang keras. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Begitu dia datang masuk, dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Dia nggak mau murid-muridnya ini ketakutan. Ya. Dia nggak mau murid-muridnya ini salah sangka, dipikirnya dia ini hantu. Ya. Dia langsung berkata damai sejahtera bagi kamu. Mereka langsung mengalami damai sejahtera. Amin. Ya, karena perkataan Yesus itu terjadi waktu muridnya. Ya. Nah, sesudah berkata demikian, ketika muridnya sudah merasa damai sejahtera, ya, dia lanjutkan lagi. Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ya. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat apa? Hantu Tuhan. Ya. Jadi ketika murid-muridnya melihat tangannya, melihat lambungnya, mereka bersuka cita. Ya, Tuhan hidup. Amin. Ya, sebelum saya teruskan khotbah ini, ya, ada yang mau bersaksi. Ya, saya minta untuk Evangelis Cipto bersaksi tentang kebangkitan. Ya, dari koma nanti ya, tapi ini untuk gambaran aja. Ya, silakan. Kebangkitan. Ya, ini pas hari Paskah. Puasa kebangkitan itu memang waktu itu berawal dari sakit, terus ambil sembuh, tapi diagnosa dokter salah sehingga saya koma. Seperti Tuhan Yesus kan, 3 hari. Tapi saya tidak tahu ada saksi ini di sana. Yang tahu ke rumah sakit baik aja 1 jam koma ya sore ya. Saya tidak tahu. Tahu ya sudah 3 hari tidak terasa lah. Singkat cerita 3 hari tidak terasa. Terus sampai bilang kamu sudah 3 hari tidur. Tapi memang ada sesuatu puasa kebangkitan seperti orang seperti saya tuh tadi sudah mati tapi saya bisa hidup. Karena waktu koma itu saat saya dipacu yang ketiga kali kan itu 1 kali, kedua, ketiga itu obatnya semakin keras sehingga saya tidak bisa tahan, makanya langsung koma. Dokter bilang saya sudah selesai, keluarga saya kumpul semua pasti saya sudah selesai. Dokternya berkata pasti saya mati itu. Tapi memang di situ saya lihat keluarga saya satu ruangan itu penuh dan saya tahu bahwa saya akan mati. Setahu saya akan mati karena keluarga saya kumpul pada menangis. Nah dari situ aku kok mau mati. Nah Tuhan aku mati. Aku sudah tidak bisa bergerak, cuma hatiku cuma hanya saat aku mau mati. Tapi dari situ aku ingat seminggu sebelum aku ini mau koma, suatu puji Tuhan itu datang ya, sudah ngasih tahu benar-benar ada di depanku. Dia ngasih tanda bahwa akan terjadi sesuatu dan aku tahu itu, walaupun sebenarnya Tuhan ngasih sesuatu aku terima itu. Nah itu tugas dari saya untuk yaitu dikasih Tuhan sesuatu yang harus saya selesaikan berarti. Nah saya kan nggak tahu terus komanya, prosesnya koma itu 1,5 menit. Aku koma itu saya tahu bahwa baru sadar aku mau selesai. Setahuku mereka, saya mau selesai Tuhan, Pak mau selesai. Saya cuma dalam waktu 1/2 menit saya ngomong sama Tuhan, mau selesai Tuhan aku. Saya nego sama Tuhan. Tuhan pekerjaanku banyak,
tugas belum selesai, cuma seperti itu. Terus saya selesai, nggak ingat apa-apa, mati. Nah, langsung saya digeledah. Sebenarnya di ICU cuma dikasih pernapasan aja, karena langsung disuntik berarti saya sudah selesai, cuma tinggal pacu aja. Nah, dari situ itulah kuasa kebangkitan. 3 hari waktu saya 3 hari dalam kondisi istilahnya mati, seperti mati suri atau gimana. Mati suri saya tidak bisa apa-apa, tapi saya mau buka mata itu memang suatu perjuangan. Nah, sepertinya saya mau dibangkitkan. Dari situ saya melihat sebenarnya waktu saya harus bangkit 3 hari seperti Tuhan Yesus, karena ada tugas yang harus aku selesaikan. Nah, dari situ aku harus buka mata. Setelah aku buka mata dengan perjuangan, sebenarnya waktu selesai tutup nggak ada perjuangan, tapi untuk buka mata itu untuk perjuangan. Dari situ karena iman kuat, karena Tuhan sudah datang dan memberi tahu, ya udah aku kuat dan aku buka mata. Setelah aku buka mata, loh, aku hidup. Tapi dari situ begitu aku buka mata, hati ini serasa aku tuh nggak ada badannya, serasa plong gitu loh, nggak ada beban apa-apa, seperti hidup baru, sukacita, damai sejahtera itu benar-benar aku alami, seperti luar biasa lah penyertaan Tuhan. Sepertinya memang seperti kau turun dari surga ya. Tidak ada beban, tidak ada apa-apa, tidak ada pikiran, buka mata rasanya luar biasa. Bernapas ini rasanya lega banget, tidak tahu. Tuhan ngasih damai sejahtera itu luar biasa. Ya, begitulah kuasa kebangkitan yang dari Tuhan sampai hari ini saya ada di tempat ini melakukan tugas-tugas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bis saja sudah ditelepon Pak Sam, ini dokter bilang suruh nyari pendeta, ya kan? Loh, nah saya pendeta. Tidak, percaya aja, berdoa aja, percaya saja. Saya pegang juga pernyataan Yesus akan memakai dia. Itu saya percaya seperti itu. Walaupun dalam hati ya Tuhan ingin loh kok sudah Tuhan nggak mungkin. Ada protes yang juga secara manusia ya kan. Tetapi aku percaya Tuhan, aku mau percaya, aku mau memakan, baru aku bicara, aku percaya Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba langsung telepon lagi, Pak Sam puji Tuhan. Itu sudah tenang, sudah bisa, sudah stabil. Nah, itu sudah sampai Semarang malam, saya langsung ke rumah sakit, lihat kondisi layar monitornya, oh hidup. Ya, hidup. Karena apa? Kan kelihatan cuma monitornya dia stabil, napasnya stabil, oksigennya bagus, detak jantungnya bagus, stabil, ya kan? Tinggal tunggu waktunya. Kapan dia bangkit? Ya. Nah, ternyata waktu dia ini tertidur 3 hari itu ternyata banyak yang mengasihi dia. Yang kayaknya selama ini tidak pernah ada pengasihan, tapi ternyata banyak orang yang mengasihi dia dan mendoakan dia. Amin. Ya. Nah, di sini Yesus mau membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup pada murid-muridnya. Ya. Dia datang bukan sebagai hantu, tapi dia datang sebagai suatu pribadi yang menang. Amin. Ya, artinya dia sudah selesai menanggung dosa yang ditaruh di atas, di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, dosa seluruh dunia, untuk seluruh dunia, sakit penyakit semuanya, dia tanggung semua. Ya, nah dia bangkit dari maut itu semua, artinya apa? Oh, dia bangkit dari maut artinya apa? Mau dikalahkan. Amin. Dia mau buktikan, aku sudah kalahkan maut. Yang tadinya murid-murid ini takut dengan orang-orang Yahudi, dengan Yesus datang, ya, dia dibangkitkan. Mereka ini dibangkitkan. Amin. Tidak menjadi takut lagi. Amin. Ya, begitu juga saat ini. Ya, ketika kita tahu dan kita menjadi saksi kebangkitan Yesus, ya, kita tidak ada di dalam ketakutan lagi. Amin. Karena maut sudah dikalahkan. Ya. Nah,
Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, silakan dibaca. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Kenapa harus ada penebusan dosa? Ya, karena ada hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Tapi setelah ada hukum Taurat, dosa mulai diperhitungkan dan mulai kelihatan bahwa manusia akhirnya tahu, sadar mereka tidak akan pernah bisa lepas daripada dosa. Dengan adanya hukum Taurat, manusia sadar mereka butuh juru selamat. Amin. Amin. Ya. Dan kabar baiknya, Yesus sudah membayar semuanya. Amin. Dan Yesus sudah binasa, ya, sudah mati tubuhnya, dan dia berganti, ya, dia mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya apa? Maut sudah dikalahkan dan tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Amin. Dan ini pun nanti akan terjadi dalam hidup kita semua. Ketika nanti tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya, maut dikatakan tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Kita benar-benar terbebas. Filipi 3 ayat 10. Silakan baca. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Yes. Yang kukehendaki, yang Paulus kehendaki ya mengenal Dia. Artinya mengenal ini ginosko, intim sama Yesus. Ya, kalau mau mengenal Dia intim, artinya apa? Dia harus ikut mengalami apa yang Yesus alami. Ya. Seorang sahabat harus ikut juga bisa merasakan apa yang dirasakan atau dialami sahabatnya. Ya. Sehingga apa? Dia mendapatkan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaan. Dia mau menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan persekutuan dan penderitaannya Tuhan Yesus. Ya, dia bisa merasakan gimana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Paulus ingin intim, ya, melalui kebangkitan Yesus Kristus ini dia tidak ingin tahu, tetapi ingin ikut. Dia tidak ingin tahu, dia tidak hanya ingin tahu aja. Oh, seperti hari ini kita tahu ya Yesus mati, Yesus bangkit. Dia tidak hanya sekedar ingin tahu, amin. Ya, tapi dia ingin ikut mengalami apa yang Yesus alami. Itu namanya keintiman. Dia ingin mengalami, artinya dia bisa merasakan apa yang waktu itu Tuhan Yesus alami, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya. Sehingga ini yang membuat dia semakin kuat. Ya. Nah, dengan demikian dia akan mempunyai kuasa dari kebangkitan Kristus. Jadi kita nggak bisa mengalami kuasa kebangkitan itu kalau kita nggak bisa mengerti bagaimana Yesus mengalami kebangkitan. Kita hanya sekedar tahu kok. Oh iya tahu. Oh iya Yesus bangkit. Oh hari ini merayakan Paskah. Hari ini merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan, ikut mengalami bagaimana Yesus itu mengalami kebangkitannya, bagaimana dia mati, bagaimana dia disiksa dengan penderitaannya itu, dan kemudian dia bisa mengalami kebangkitannya, kemenangannya, ya, kita nggak akan punya kuasa. Amin. Ya, jadi menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya dan kemudian dalam kebangkitannya.
Roma 6 ayat 4 sampai 5 ya. Roma 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Amin. Jadi ini yang terjadi ketika kita ini lahir baru, dibaptis. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus. Jadi ketika kita dibaptis itu kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan apa yang kita imani, itu sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Amin. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu iman kita. Ya. Jadi ngerti. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Ini kabar gembira. Ya, kita tidak perlu mengalami yang Yesus alami, tapi kita bisa ikut serta di dalam prosesnya Yesus. Amin. Seperti gampangnya gini. Kita tidak makan besar, ya, kita tidak makan, kita makan menikmati, tetapi sudah ada bayari makanan itu. Amin. Kita sudah mengalami kemenangan, kita bersorak-sorai kemenangan, tapi ada orang yang sudah berlomba untuk mencapai kemenangan itu, dan kita mengalami kemenangan bersama-sama. Ya. Seperti pada waktu bangsa Israel menghadapi Goliat, Daud yang berperang bagi mereka. Amin. Daud ya berperang, kemudian dia menang. Ya. Begitu bangsa Israel itu tahu Daud menang, dia ngapain dengan bangsa Israel? Sedih atau gembira? Mereka bersorak-sorai. Amin. Mereka bersorak, menang. Ya, seperti merdeka. Nah, gitu. Ya. Jadi apa yang dialami oleh kita hari ini, ya, kita mengalami sama seperti Yesus alami, cuma sudah dibayar oleh Yesus. Amin. Kita menjadi satu di dalam kematiannya dan kita menjadi satu di dalam kebangkitannya. Ya. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, ya. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang sekarang ini kita alami oleh karena Yesus bangkit, oleh karena Yesus mati dan dibangkitkan lagi, yang saat ini kita alami, dikatakan kita sudah mati dari dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Telah atau belum? Sudah atau akan? Ayo yang mantap. Sudah atau belum? Ayo mantap. Keras dulu. Sudah atau belum? Sudah. Supaya mantap gitu. Ya, iman kita iman yang mantap, iman yang pasti. Ya. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Ini dikatakan ya, mencari pelajaran yang telah diteruskan pada kamu telah mentaati pelajaran. Siapa yang mentaati sebenarnya? Yesus. Dia taat sampai mati. Karena kita ikut ambil bagian dari kematiannya dan kebangkitannya, dikatakan kamu telah mentaati apa yang diajarkan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, amin. Amin. Ya, dan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ini sudah terjadi, amin. Amin. Ya, jangan ragu-ragu. Nah,
ketika kita mengalami itu, ya, dikatakan di Yohanes 20 tadi, kembali lagi Yohanes 20 tadi ada 21, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini sekarang bagian siapa? Setelah kita tadi bersama-sama ikut dalam kematiannya dan kebangkitannya, sekarang Tuhan mau, aku sudah lakukan bagian ini. Ya. Aku dikatakan sudah sama seperti Bapa mengutus aku sudah diutus Bapa, aku sudah diselesaikan semuanya. Sekarang aku mengutus kamu. Amin. Sekarang aku mengutus Hendri. Sekarang aku mengutus Samuel. Sekarang aku mengutus Mas Yudi, Mbak Rere. Amin. Sekarang aku mengutus Bu Sarah, mengutus Bu Lucy. Amin. 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 Nah, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, dia mengurusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, sekarang kita sudah terima Roh Kudus. Artinya apa? Kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Nah, terakhir ayat 23. Lihat, ini luar biasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini kuasa ya. Ini kalau nggak punya ada kuasanya nggak mungkin terjadi. Ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa temanmu, dosa sahabatmu, dosa siapapun itu, ya, dosanya diampuni. Amin. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lebih mudah ngurusi orang yang berdosa atau yang orang nggak ada dosanya? Lebih mudah mana? Ngurusi orang yang masih ada dosanya atau ngurusi orang yang sudah nggak ada dosanya? Mau milih mana? Mau milih mana? Ayo, milih orang yang ada dosanya, masih ada dosanya, ya, ngadepin orang yang ada dosanya, atau milih ngadepi orang yang sudah ada dosanya. Susah ya. Nah, sekarang kita pakai dirinya sendiri. Milih mana? Masih berdosa atau sudah nggak berdosa? Milih mana? Masih di dalam dosa atau milih sudah diampuni? Sudah diampuni. Milih yang sudah diampuni, toh. Dengan diampuni, engkau akan bersyukur, berterima kasih, dan hidupmu akan mewujudkan sebagaimana orang yang sudah tidak ada dosanya lagi. Amin. Amin. Nah, kalau orang yang masih berdosa, naturnya dosa, dia akan melakukan dosa terus, kesalahan terus, itu reporting. Amin. Ya, itu menjadi betul kan? Ya. Nah, mulai hari ini pergunakan kuasa kebangkitan itu untuk mengampuni saudara-saudara kita yang nggak mungkin diampuni, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita panas hati, ya, mau nggak? Mulai dari situ dulu kita praktekkan. Supaya apa? Supaya nggak terus-menerus dia bikin kita jengkel, supaya nggak terus-terus dia membuat kita repot, ya. Karena apa? Kalau orang belum dipulihkan, seseorang itu belum dipulihkan hidupnya, kita melihat dia dan senang dulu, benar? Ya. Tetapi kalau kita sudah dipulihkan dan kita juga mengampuni dosa orang itu dan orang itu dipulihkan diampuni dosanya, ya, kita senang, kita lihat, ya, enak gitu, hubungannya sebenarnya. Ya. Nah, wujudnya seperti apa dosanya? Diampuni, dia akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Caranya gimana itu terserah Tuhan. Bagian kita apa? Menggunakan kuasa kebangkitan itu untuk mengampuni orang lain. Setelah kita ampuni, dosanya juga diampuni di surga. Tapi caranya nggak tahu, Tuhan akan membuat dia itu terima anugerah selamanya. Amin. Jadi mulai hari ini kumpulin daftar orang-orang yang jengkel.
yang membuat kita marah, membuat kita pahit, ya kan? Nah, mulai ampuni, praktek ampuni itu. Amin, amin. Kabar gembira? Hah? Agak ya, susah ya ini bagi kata. Wah, kok ngampuni kae? Terus buat esok dia masuk neraka saya guys. Ya, dan seperti itu ya. Ingat, Tuhan memperlakukan seperti apa itu. Makanya kalau kita bisa menghayati bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, seperti Paulus itu mengalami keintiman dengan Tuhan, dia bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Ya, dia tidak akan pernah berhenti berjalan dan mengabarkan Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Karena apa? Dia mau sebanyak-banyaknya orang yang berdosa. Dia mau sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Amin. 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 Ya, itu yang harus termanifestasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa kebangkitan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, karena itu, makanya Tuhan bilang apa? Seperti Bapa mengutus aku hari ini, sekarang ini aku mengutus supaya apa yang aku lakukan, bayar harganya yang sudah aku bayar, engkau tinggal lakukan apa yang seperti aku lakukan. Amin. Amin. Kabar gembira. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan Yesus, hari ini kami menghayati bagaimana Engkau menderita, bagaimana Engkau dibangkitkan kembali dari kematian. Dan kami mau lebih intim, artinya kami mau mengerti betul, mengalami apa yang Kau alami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengalami bersama-sama dengan Engkau kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Kami boleh mempergunakan kuasa-Mu itu Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan, untuk kami berjalan, untuk kami terus Tuhan, seperti Engkau diutus oleh Bapa. Demikian juga kami mengutus Tuhan, untuk kami memberikan pengampunan bagi setiap orang yang di dalam dosa, yang di dalam kesesakan, yang di dalam keterikatan Tuhan. Dan di mana kami berjalan dan kami berkatakan, aku mengampuni dosamu,
dosa orang itu Engkau katakan diampuni di surga. Hari ini kami mau Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk kami bekerja seperti Engkau bekerja, untuk kami menggunakan kuasa-Mu, untuk kami menggunakan otoritas-Mu, oleh karena kasih-Mu itu ada dalam hidup kami, untuk kami mengasihi setiap orang yang kami temui, siapapun itu, keluarga kami, sahabat kami, teman kami, teman kerja kami, bisnis kami, pelayanan kami, supaya mereka mengalami kebebasan seperti apa yang kami alami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau sudah memberikan kami pengertian yang baru tentang kebangkitan Tuhan, supaya banyak orang lagi yang dibangkitkan, banyak orang yang mengalami hidup yang baru, dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Roh Kudus untuk pengajaran-Mu, untuk pengertian daripada Engkau, hikmat pewahyuan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami mengalami apa yang Kau alami, dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami menerima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani. Amin. Dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, Amin. kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah mengenal seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Merdeka. Merdeka. Keluarga PCC mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.